Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat pada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Anak-anak Bapak, hari ini kita masuki pertemuan yang kedua. Masih materi yang sama dengan minggu lalu, yaitu tentang beriman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas mengenai beriman kepada kitab suci Allah. Kemudian apa saja kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Dan sudah kita bahas mengenai isi pokok ajaran dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Maka pada hari ini kita akan fokus pada pembahasan isi atau inti dari ajaran kitab suci Al-Quran. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya Al-Quran itu terdiri daripada 30 juz, kemudian 114 surah, dan 6.236 ayat. Silahkan dicatat, nanti biasanya dalam ujian itu masuk. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang bersemedi di dalam Gua Hira. Nah, jadi Muhammad itu sedang bersemedi itu menyendiri. Kenapa Nabi Muhammad menyendiri di dalam Gua Hira? Karena Nabi Muhammad pada saat itu sudah sangat bosan, sangat sangat galau, istilah anak mudanya zaman sekarang. Galau sekali dengan kondisi masyarakat di Mekah pada waktu itu, sehingga Nabi Muhammad pun kesal, marah, kecewa. Maka akhirnya Nabi Muhammad pergi mengasingkan diri dari keramaian. Masuklah Nabi Muhammad ke dalam Gua Hira. Maka ketika Nabi Muhammad sedang menyendiri di dalam Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya nanti bisa lihat sendiri di Al-Qur'annya. Ya, jadi wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang merupakan pertanda awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, itu ialah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Silahkan nanti dibaca Al-Qur'annya, kalau perlu dihafal, karena biasanya itu masuk ke dalam ujian. Nah, kemudian Allah menurunkan Al-Quran itu dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Coba diingat, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itulah Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, nyicil. Nah, jadi bukan berarti Al-Quran itu Allah turunkan langsung seketika blub kepada Nabi Muhammad. Tidak. Tapi Allah turunkan nyicil. Kadang 1 ayat, kadang 5 ayat, kadang 1 surah. Terakhir dikumpulkan lama-lama selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Akhirnya jadilah Al-Quran itu yang seperti kita ketahui sekarang ini, terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Nah, apa saja inti ajaran dari kitab suci Al-Quran itu? Silahkan simak ulasan berikut ini. Kemudian, selain kitab suci, Allah juga pernah menurunkan suhuf kepada para nabi dan rasulnya. Berikut penjelasan tentang suhuf dan perbedaan antara kitab dengan suhuf.